Hello guys, welcome to Prof Film. Kami ceritain, kalian nikmatin. Yang kali ini akan membahas film dari Thailand yang berjudul Bad Genius atau Pintar-Pintar Jahat. Ya, kira-kira seperti itulah judulnya kalau diadopsi menjadi sinetron Indonesia. Film yang berasal dari Thailand ini diperankan oleh 4 artis ternama yang pastinya kalian kenal kalau kalian penikmat beratnya drama Thailand. Karena namanya susah, jadi saya tulis aja ya di layar videonya. Yang pertama itu pemeran Lin, namanya ini. Terus ada yang meranin karakter Bang, ini dia namanya. Terus juga ada yang meranin karakter Pat. Dan juga aktris cantik, nah kalau ini saya hafal namanya. Namanya Aisaya Hosuan, aka Grace. Film yang juga disutradarai oleh Natawood Popiria ini berkisah tentang sekelompok remaja pintar yang memanfaatkan ujian di sekolahnya menjadi ladang cuan. Penasaran dengan jalan ceritanya? Langsung aja kita saksikan cerita filmnya. Awal mula terdengar narasi bahwa terbongkarnya kecurangan pada tes STIC, yaitu tes standarisasi untuk masuk kampus internasional yang sedang menunggu keputusan hasil penyelidikan. Selanjutnya diketahui seorang siswa bernama Rin Radanil Thep, aka Lin, yang nampaknya sedang diinterogasi dan mengelak dari tuduhan yang menimpanya. Lalu scene kembali beralih ke masa awal Lin dan orang tuanya yang sedang bernegosiasi untuk masuk ke sekolah favorit pilihan orang tuanya. Sebenarnya saat itu Lin tidak ingin belajar di sekolah itu karena pertimbangan biaya sekolah yang mahal. Sehingga ia menghitung biaya yang diperlukan untuk belajar di sana di depan ibu kepala sekolahnya langsung. Lin berkata kalau gaji bapaknya nggak cukup untuk membiayainya bersekolah di sana. Melihat kemampuan berhitung Lin yang sangat hebat, akhirnya kepala sekolah pun memberikan beasiswa secara full, bahkan hingga ke uang makan Lin selama bersekolah. Tanpa pikir panjang, Lin pun mengiyakan kesempatan emas itu. Waktu berlalu, Lin melakukan sesi pemotretan untuk kartu pelajar. Namun itu dihentikan oleh Grace yang nantinya jadi teman sebangkunya Lin. Kata Grace, Lin harus terlihat cantik karena foto tersebut akan digunakannya selama 3 tahun. Dan dari momen itulah mereka pun berteman. Di scene berikutnya, gantian Grace yang diinterogasi. Ia mengatakan bahwa Lin adalah teman sebangkunya yang pintar. Sementara Grace mengaku lebih bodoh darinya, namun juga lebih pandai di bidang ekstrakurikuler. Kemudian Grace curhat kepada Lin tentang kesulitannya dalam mempelajari soal matematika. Namun, ketika Grace menunjukkan soalnya pada Lin, Lin pun berhasil menjawab soal tersebut dengan cepat. Grace terkagum dan meminta Lin untuk menjadi guru lesnya, tetapi Lin tidak mau. Berhubung Grace jago negosiasi, jadi Lin pun ingin mengajarkan Grace dengan syarat dia dipanggil sebagai ibu guru Lin. Tibalah waktu ujian, Lin yang duduk di depan Grace menyadari bahwa soal yang diberikan saat ujian ternyata sama persis seperti soal yang Grace berikan kepada Lin waktu di perpustakaan. Namun Grace tetap saja tidak ingat mengenai jawaban dari soal-soal tersebut. Dasar si Grace emang bego kayaknya. Demi untuk membantu temannya, Lin pun memutar otak agar Grace bisa mendapatkan nilai besar. Sehingga Lin menuliskan jawabannya di penghapus dengan maksud memberikannya kepada Grace. Sebenarnya sih di sini tinggal kasih aja gitu ya penghapusnya, tapi ya karena Lin orang pinter, menurutnya kalau ada yang ribet kenapa harus yang mudah? Lin pun menaruh penghapus tersebut di sepatunya dan mengoper sepatunya ke belakang dan boom, asis diterima dengan baik oleh Grace. Namun pengawas yang bikin gregetan bangun dan berjalan mendekati mereka.
semakin dekat, tapi nggak jadian. Dan mereka pun dilewati oleh si pengawas. Grace yang ingin bermain teknik tiki-taka ala Barcelona berusaha mengoper kembali sepatunya yang kosong kembali ke Lin. Namun karena umpan lurus terlalu kencang, Lin pun gagal menerima sepatunya dan menyebabkan sepatu out dari lapangan. Melihat keadaan yang semakin genting dan si pengawas hampir balik ke tempat duduknya, akhirnya Lin pun maju untuk mengambil sepatunya dan mengumpulkan jawabannya yang lebih dulu selesai. Mereka pun selamat dan berakhir dengan Grace yang mendapatkan nilai yang memuaskan. Dengan keberhasilan mereka, akhirnya Grace mengajak Lin untuk merayakannya di rumah pacarnya yang bernama Pat. Ternyata Pat ini adalah anak orang kaya yang memiliki segalanya. Di kolam berenang, Pat mengetahui bahwa Lin lah yang membantu Grace untuk lulus dalam ujian. Dengan secara langsung, Pat pun meminta bantuan kepada Lin umpatan nilainya. Tentunya tidak dengan cuma-cuma. Pat menawarkan imbalan berupa uang sebesar 3.000 baht untuk setiap mata pelajaran, dan tak cuma itu, dia juga ingin mengajak teman-temannya untuk ikut bergabung dalam kecurangan ini. Tak tanggung-tanggung, dengan 13 mata pelajaran dikali 3.000 baht dikali 6 orang, jumlahnya mencapai sekitar 234.000 baht Thailand. Wow, yang jika dirupiahkan sekitar 103 juta rupiah per semester loh ya. Gila, kalau contekan sekeras ini cuannya mendingan dulu gue bikin contekan ya enggak. Dengan kegalauan itu, Lin pun merasa sedih karena di saat yang bersamaan ia juga mengingat bahwa keluarganya yang hancur karena perceraian, masalah keuangan yang memburuk, ditambah ketidakinginannya bersekolah di sekolah favorit yang tentunya bisa menambah berat beban ayahnya. Saat bermain piano, akhirnya ia pun menemukan cara untuk membuat sebuah isyarat dalam melancarkan aksi jualan contekannya dan sekaligus membuat jalan keluar atas krisis moneter yang dialami ia dan ayahnya. Isyarat itu dibuat dengan 4 intro musik klasik yang mewakili pilihan ganda A, B, C, dan D. Di scene berikutnya ditampilkan Pat yang sedang membuat alibi atas apa yang dilakukannya. Ia berkata bahwa ia benar membayar Lin, tetapi bukan untuk contekan, melainkan untuk les piano yang diterimanya. Padahal sebenarnya les tersebut hanya untuk mengajarinya isyarat yang diciptakan oleh Lin. Dengan menghafal gerakan jari Lin, akhirnya Pat, Grace, dan teman-temannya pun bisa melalui ujian dengan lancar jaya. Dari perilaku curang tersebut, satu persatu mimpi mereka pun terwujud. Grace yang berhasil mewujudkan mimpinya untuk masuk ekstrakurikuler teater, dan Pat yang berhasil dibelikan mobil baru sesuai yang dijanjikan oleh ayahnya. Sementara teman-teman mereka yang lain pun berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan. Tak hanya itu, dari alibi les piano tersebut, Lin juga mendapatkan banyak uang. Muridnya pun semakin bertambah, begitu juga dengan pundi-pundi uang yang didapatnya. Sekarang kita masuk ke karakter keempat yang merupakan karakter inti juga dalam film ini. Ia adalah Beng, teman sekaligus saingan Lin. Bersama Lin, Beng berhasil memenangkan Olimpiade Nasional mewakili sekolahnya. Tak hanya itu, mereka juga ditawari untuk mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri oleh kepala sekolah mereka. Namun, sayangnya beasiswa tersebut hanya tersedia untuk 1 orang saja yang mengharuskan mereka untuk bersaing satu sama lain. Keadaan Beng yang juga berat mengharuskannya untuk tidak mengalah kepada Lin. Beng hanyalah seorang anak buruh cuci yang tua dan bungkuk yang mengharuskan Beng membantu ibunya untuk mencuci setiap pulang sekolah. Tekad inilah yang membuatnya tetap kuat untuk mendapatkan beasiswa dan mendorongnya untuk belajar lebih giat. Keesokan harinya, saat mereka akan menghadapi ujian di selasar sekolah, Beng dihampiri oleh Tong yang berniat untuk membeli contekan dari Beng. Ia bahkan berusaha keras untuk menyogok Beng dengan uang 3.000 baht. Namun Beng yang jujur pun menolak tawaran tersebut.
Kebiasaan baik Beng yang selalu datang awal sebelum ujian dan mendengarkan lagu klasik untuk meningkatkan konsentrasi juga sangat membantunya dalam belajar. Setelah siswa masuk, ia melihat Tong ternyata duduk bersebelahan dengan Lin. Beng juga menganggap Tong ingin menyontek kepada Lin. Di tengah-tengah pengerjaan soal, Beng menyadari ternyata ada 2 tipe soal yang dibagikan. Hal ini tentunya membuat seisi kelas panik karena semuanya bergantung pada tipe soal yang dipegang oleh Lin. Di sisi lain, Beng memergoki Tong yang sedang gelisah karena menunggu jawaban Lin. Menyadari hal itu, Beng memberitahu Lin bahwa Tong berusaha menconteknya, dan Lin hanya tersenyum saja. Tak hanya itu, Beng juga memberitahukan hal tersebut ke pengawas. Si Beng ini benar-benar cepu nih orang. Selepas perginya Beng dari kelas, Lin mengonfirmasi kepada semua temannya kalau dia mengerjakan paket soal 1. Sehingganya ia hanya bisa memberikan jawaban hanya kepada teman-temannya yang memiliki paket serupa. Setelah selesai, semua temannya pun dengan serempak mengumpulkan jawaban mereka dengan maksud mengalihkan perhatian pengawas dari Lin yang bertukar soal dengan Tong. Lin makin terdesak, waktu juga semakin menipis. Namun pada akhirnya soal Tong pun selesai dikerjakan dan semua temannya yang mengerjakan paket soal 2 pun selesai. Ternyata ini adalah awal dari semua masalah Lin. Beng yang cepu melaporkan tindakan Tong kepada kepala sekolah. Awalnya pihak sekolah sama sekali nggak percaya karena hal itu nggak mungkin. Soal yang dikerjakan Lin dan Tong jelas berbeda. Namun ditemukan bukti kuat di coretan punya Lin terdapat soal paket 2 milik Tong yang ia kerjakan. Akhirnya kecurangan Lin terungkap dan menyebabkannya diputus dari beasiswanya dan juga dari persaingan ujian masuk kampus luar negeri melawan Beng. Beng sebenarnya tidak menduga hal ini. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Lin pun mengecewakan ayahnya yang telah susah payah membujuk kepala sekolah untuk menerima Lin. Setahun berlalu, mereka sudah menginjak kelas 12. Di tingkatan yang baru ini, Grace kembali meminta bantuan dari Lin. Grace juga menjelaskan kondisinya yang sangat terdesak. Di suatu malam, Grace diundang keluarga Pat untuk makan malam bersama. Ketika Pat disuruh ayahnya untuk mengambil minuman, Grace pun dipuji-puji oleh keluarga Pat. Mereka bilang Pat menjadi pintar setelah berkencan dengan Grace. Keluarga Pat juga meminta Grace untuk ikut kuliah dengan Pat di luar negeri untuk membuat Pat tetap menjadi pintar. Tak tanggung-tanggung, semua biaya kuliah Grace dan semua biaya hidupnya ditanggung oleh keluarga Pat. Karena hal inilah Grace kembali untuk membujuk Lin dan meminta bantuannya. Awalnya Lin menolak tawaran tersebut. Walaupun Pat menawarkan bayaran 600.000 baht, Lin tetap akan menolaknya. Di perjalanan pulang, Lin pergi ke resepsionis hotel untuk memberikan buku tentang STIC kepada Pat. Sembari menunggu, ia menyadari perbedaan waktu dapat menjadikannya mungkin untuk membuat contekan untuk teman-temannya yang berada di Thailand sementara dia mengerjakannya dari luar negeri. Pada akhirnya, ia pun menemukan ide untuk mengkomersilkan kembali buah pikirannya akan contekan ujian masuk STIC yang nantinya akan melibatkan puluhan orang. Lin berkumpul bersama Pat dan Grace untuk merencanakan ide biadab ini. Ia menjelaskan kepada teman-temannya karena adanya perbedaan waktu, ia akan ujian di Australia sementara teman-temannya ujian di Thailand. Tak hanya itu, ia juga ingin teman-temannya mengajak orang lain dan mengkomersilkan jawaban contekan atas ujian STIC ini. Pat pun semangat. Namun, ia bingung bagaimana cara Lin mengirimkan jawabannya. Lin pun menjawabnya dengan cara menghafal. Namun, ia tentunya tidak bisa sendiri. Ia membutuhkan bantuan dari Beng yang pastinya Beng akan menolaknya. Di tempat lain, Beng dipukuli oleh orang tak dikenal dan dibuang di tempat sampah. Sehingga menyebabkan Beng gagal mengikuti ujian keesokan harinya karena terbangun di tumpukan gunung sampah dan dilarikan ke rumah sakit. Satu-satunya kesempatan Beng untuk merubah nasib pun hilang. Di atap sekolah, Lin, Tong, Grace, dan Pat mulai merencanakan mengenai perekrutan.
Namun Lin menjelaskan rencana ini akan berjalan kalau Beng ada di pihak mereka dan Lin juga sebenarnya pesimis akan hal itu. Namun Tong memberitahukan Lin yang sebelumnya dia belum tahu ya, tentang nasib Beng yang malang dan membuat semuanya menjadi mungkin. Beberapa hari setelahnya, Lin mendatangi rumah Beng dan mengajaknya untuk bergabung. Awalnya tentu saja Beng menolak. Namun karena ia gagal mengikuti tes beasiswa dan tidak ada pilihan lain, ia pun datang ke tempat yang sudah direncanakan. Di lokasi tersebut sebenarnya Beng juga masih belum yakin. Namun mendengar bayarannya sejumlah 1 juta baht, ia pun lemas dan berpikir untuk menjalaninya. Di tempat lain, dengan karisma yang dimiliki Pat, ia mempresentasikan rencana busuk ini kepada calon kliennya. Sebagai seorang pengusaha yang berusaha meyakinkan calon investor, Pat pun menjelaskan seluruh rencana dengan gamblang. Dan alhasil puluhan klien pun berminat untuk bergabung. Dan mereka semua pun terus berlatih untuk menyiapkan kemungkinan terburuk. Pada hari H, beberapa jam sebelum keberangkatan, Pat, Grace, Lin, dan Beng berkumpul untuk menyiapkan alibi jika sewaktu-waktu mereka tertangkap. Diketahui scene interogasi di awal hanyalah trik mereka dalam menyiapkan skema terburuk jika ketahuan. Dan disinilah semuanya terungkap. Lewat pernyataan yang diberikan oleh Pat, Beng tahu bahwa preman yang memukulinya adalah suruhan Pat, agar semua rencana ini dapat berjalan lancar. Alhasil, Beng pun terbang ke arah Pat dan mereka pun berkelahi. Lin berusaha memisahkan mereka, namun berakhir hidungnya berdarah karena disikut oleh Beng. Rencana mereka pun akhirnya berantakan, dan Beng pergi entah kemana. Karena kebusukan Pat yang menjegal masa depan Beng, Lin pun marah dan berusaha untuk tidak melanjutkan semua rencana yang telah mereka susun sedemikian matang. Tim kembali terpecah belah, semuanya akibat ulah Pat. Lin pun keluar untuk mengejar Beng, namun pada akhirnya Beng menyadari kalau ia tidak ambil kesempatan ini, ibunya akan selamanya menjadi buruh cuci dan akan terus hidup dengan kesusahan. Ia pun kembali mengajak Lin untuk pergi mengerjakan ujian STIC dan terbang ke Sydney. Setibanya di Sydney, mereka pun bermaafan. Udah kayak lebaran aja. Mereka berselfie bersama, mendengarkan musik, dan kembali bersiap untuk ujian. Seperti yang diperkirakan, ujian STIC berjalan dengan sangat ketat ditambah dengan kebocoran soal di Korea dan Cina membuat keamanan STIC menjadi semakin ketat seketat celana dedek gemes. Gemes banget. Kemudian mereka berdua masuk ke toilet tempat mereka menyimpan handphone. Toiletnya beda ya. Dan setelahnya juga barulah mereka pergi ke dalam kelas untuk ujian. Hanya bermodalkan pensil 2B saja, mereka pun mulai mengerjakannya. Pada sesi 1 terdapat 52 pertanyaan dengan waktu pengerjaan selama 45 menit. Mereka mengerjakan dengan waktu sesingkat mungkin, itu semua agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk menghafal jawaban mereka sesuai rencana. Setelah sesi 1 berakhir, mereka diperkenankan untuk beristirahat selama 10 menit. Waktu ini pun tidak disia-siakan oleh mereka berdua. Mereka langsung pergi ke kamar mandi dan mengirimkan jawaban yang berhasil mereka kerjakan. Namun tidak semudah itu. Ketika Lin telah mengirimkan jawaban miliknya, Beng menunda hal tersebut dan meminta tambahan bayaran 1 juta untuknya dan 1 juta lagi untuk kompensasi akibat dia yang dipukuli beberapa waktu lalu. Hal ini tentunya membuat Pat kesal sehingga Pat menendang mesin dan menyebabkan kakinya sendiri terluka. Ya, bego sekali ini anak. Agar tidak merusak waktu dan karena tidak bisa menolak, Grace pun menyetujui itu dan mentransfer uang yang diminta oleh Beng. Sesi 2 pun kembali berlangsung. Mereka mengerjakan soal sesuai rencana. Beng dan Lin berhasil menghafal jawaban mereka. Namun di sesi kedua ini mereka mengalami kendala dalam mengirim jawaban. Beng berhasil mengirim jawaban, namun di luar toilet ia dicurigai oleh pengawas karena berada di toilet terlalu lama. Ngapain dia di toilet ya? Sementara Lin tidak bisa masuk ke bilik tempat ia menyimpan handphonenya karena sudah lebih dulu ditempati oleh orang lain. Tibalah Lin masuk ke dalam bilik, namun karena waktu yang kelewat singkat, Lin tidak berhasil mengirim jawabannya dan membuatnya menyelipkan handphone di sepatunya. Beng semakin terdesak sehingga membuat panik dan memecahkan penutup penampung air toiletnya. Dengan panik ia berusaha menghilangkan barang bukti ke dalam toilet. Ketika keluar toilet pun Beng diinterogasi oleh pengawas.
Tak lama, Lin juga keluar dari toilet. Ia melihat Beng yang sudah terdesak dan diinterogasi oleh pengawas. Hancur sudah, Beng ketahuan, tinggal Lin seorang diri. Kemudian Lin pun menaruh handphone yang ada di kakinya di bawah tempat minum karena ternyata ketika akan memasuki ruangan, para peserta digeledah dengan ketat. Lin berusaha mengerjakan sesi 4 seorang diri. Dia berhasil, namun tentunya dia tidak bisa keluar dengan tepat waktu. Akhirnya, ia pun menyolokkan pensil ke kerongkongannya yang menyebabkan ia muntah. Ia pun bergegas keluar ruangan untuk segera mengambil handphone dan mengirimkan jawaban ke teman-temannya yang ada di Thailand. Namun tidak semudah itu karena ia berusaha mengirim jawaban itu sambil berlari dari kejaran pengawas yang mulai mencurigainya. Sementara itu di Thailand, para klien sudah mulai panik karena sudah melewati waktu yang ditentukan. Ojol-ojol pun mulai gelisah karena sudah menunggu terlalu lama dan khawatir nggak dibayar. Ada yang geber-geber motor, ada yang klakson-klakson, ada yang freestyle dulu bos dengan motor embernya. Pokoknya macam-macam lah. Tak hanya itu, masih di Thailand, ayah Lin yang khawatir karena telepon yang gak diangkat oleh Lin pun menyambangi tempat Pat dan Grace mengatur semua rencana. Mereka digempuri pertanyaan oleh ayah Lin, sementara handphone di meja terus berdering. Akibat Lin yang terus mengirim jawaban, untungnya ayah Lin tidak sadar akan hal itu. Dan dikala terdesak seperti itu, Grace pun kembali berbohong bahwa Lin dan Beng memiliki hubungan rahasia dan pergi diam-diam untuk berlibur. Tanpa ada rasa curiga, ayah Lin pun percaya dengan kebohongan itu. Mereka berdua pun selamat dari ayah Lin, tapi tidak dari para klien dan para ojol. Pat dan Tong turun ke bawah berusaha menenangkan para klien yang protes. Namun dengan kemampuan mereka yang sebenarnya juga panik, mereka tidak mampu. Sampai pada akhirnya handphone para klien mulai berbunyi. Dan seketika kerumunan massa pun kembali tenang. Namun tentu saja ini belum selesai. Lin masih berusaha mengirimkan semua jawaban yang ia kerjakan ke Thailand. Ia terus berjalan hingga menemui jalan buntu. Ia menghampiri mesin makanan dan mengambil beberapa makanan sambil terus mengirimkan jawaban. Ketika jawaban terakhir terkirim, dia pun mengambil makanan dan meminum susu. Di saat yang bersamaan, pengawas pun menghampirinya. Dan sontak ia pun memuntahkan makanannya yang dikira muntah oleh pengawas. Lin pun berhasil selamat dan membuang ponselnya ke dalam tas orang lain. Di Thailand, Pat dan Grace berhasil mencetak seluruh jawaban ke atas pensil 2B yang mereka punya. Kemudian Tong juga memberikan bayaran kepada para ojol. Setelah semua jawaban terkumpul, Pat mendistribusikannya kepada para klien dan ojol yang telah bersiap dan voila, pembobolan ujian terbesar pun berhasil dilakukan. Namun seperti semua hal besar yang terjadi di dunia ini, hal ini pun membutuhkan pengorbanan. Dalam hal ini, Beng dan Lin lah yang menjadi korbannya. Beng di-banned dari semua ujian masuk kampus luar negeri, sementara Lin juga didiskualifikasi. Sepulangnya Lin ke Thailand, ia nampaknya sangat marah kepada teman-temannya. Ia kemudian jujur pada ayahnya dan berusaha mengakui semua kejahatannya. Dan karena kejujurannya, ayah Lin pun tidak marah dengannya. Pat, Grace, dan teman-temannya berpesta atas diterimanya mereka di universitas pilihan mereka. Lin diajak, namun karena kecewa Lin pun keluar dari grup dan pergi meninggalkan Pat dan Grace. Di tempat lain, Beng yang terlanjur sengsara kembali menghubungi Lin. Ia meminta Lin untuk datang ke rumah Beng. Lin cukup terkejut melihat semua peralatan baru yang dimiliki oleh Beng. Ketika bertemu dengan Beng, ternyata ini di luar dugaan Lin. Beng ternyata mengajak Lin kembali untuk melanjutkan bisnis kebohongan ini. Lin pun menolak dan Beng yang tak terima pun mengancam akan membongkar semua skandal yang terjadi di STIC. Lin pun tidak terlalu peduli karena berkat dukungan ayahnya, Lin pun kembali ke jalan yang benar. Scene diakhiri dengan Lin yang bersaksi atas kecurangannya yang dilakukannya saat ujian STIC. Dan film pun tamat. Oke guys, beginilah cerita dari film Bad Genius aka Pinter-Pinter Jahat. Mendebarkan sekali bukan? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah sekali kamu berbuat bohong, kamu akan terus melakukannya lagi dan lagi dan lagi demi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya kamu buat. Jika kalian menyukai episode kali ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update dari video-video kami berikutnya. Kami Profilm pamit undur diri, see you next time, bye-bye.